Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nawardani dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas D dengan NIM 30424131. Ini akan membuat tugas untuk memenuhi penugasan UTS di mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam. Saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, apa sih Khulafaur Rasyidin sendiri? Khulafaur Rasyidin sendiri itu empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka adalah para pemimpin umat Islam yang dipercaya dan diakui kepemimpinannya berdasarkan petunjuk rasyid yang benar. Mereka juga dikenal sebagai khalifah yang mendapatkan petunjuk atau khalifah yang bijaksana. Yang pertama ini Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Ini khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal dengan kesetiaannya yang kuat kepada Nabi dan keteguhannya dalam mempertahankan kesatuan umat Islam. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menumpas pemberontakan dan gerakan murtad yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan memulai kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, ada Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Itu Umar tuh dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tegas. Dia orangnya tegas banget. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat, meliputi sebagian besar wilayah Persia, Mesir, dan Suriah. Umar juga dikenal sebagai pendiri banyak institusi pemerintah yang solid seperti pengadilan dan Baitul Mal, lembaga keuangan negara. Ketika ada Utsman bin Affan, itu dikenal karena usahanya menyebarkan Al-Quran versi standar dengan mengumpulkan dan menyusunkan naskah Al-Quran yang seragam. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, itu adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW pada 656 sampai 661 Masehi. Masa kepemimpinannya penuh dengan pergolakan politik ya, termasuk perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin yang melibatkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Meski demikian, Ali tetap dikenal sebagai pemimpin yang saleh dan berani. Next ada peran Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga stabilitas umat Islam pada wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengatasi krisis kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Umat Islam mengalami krisis kepemimpinan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Keputusan ini membantu menjaga persatuan di tengah potensi perpecahan antara kaum muhajirin dan ansor. Lalu yang kedua, menghadapi gerakan murtad setelah wafatnya Nabi, para suku-suku Arab ini berbalik menjadi murtad. Nah, yang mengurus itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada memperkuat otoritas zakat. Salah satu tantangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq adalah penolakan beberapa suku Arab untuk membayar zakat. Jadi pada suku Arab ini pada nolak membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa zakat dan adalah pilar penting dalam Islam dan menindak tegas siapa saja yang menolak kewajiban ini. Kewajiban ini memperkuat ekonomi umat dan mempertahankan keutuhan nasional, keutuhan sosial. Lanjut ada ekspansi dan penyebaran Islam. Abu Bakar memulai langkah ekspansi Islam dengan mengirimkan pasukan ke wilayah seperti Syam dan Irak. Lalu ada mengompilasi Al-Quran. Meskipun proses pengumpulan Al-Quran secara lengkap dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, inisiatif awal untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ekspansi Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama ada kepemimpinan Umar bin Khattab yang kuat dan visioner. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana, dan adil. Beliau menerapkan strategi militer dan administrasi yang sangat efektif, serta mampu memberikan motivasi dan arahan yang jelas kepada pasukan muslim. Lalu yang kedua, ada kekuatan militer yang disiplin dan praktis. Umar melakukan reformasi militer dengan membentuk angkatan perang yang disiplin dan terorganisir. Pasukan Islam pada masa itu dikenal dengan semangat yang tinggi dan strategi pertempuran yang efektif. Lalu yang ketiga ada kelemahan Kekaisaran Persia dan Bizantium. Ini keduanya kekaisaran besar yang berbatasan dengan wilayah Islam, yaitu Kekaisaran Persia dan Bizantium, berada pada kondisi melemah akibat perang yang berkepanjangan dan masalah internal. Persia terpecah dalam krisis politik, sedangkan Bizantium itu karena konflik internal dan tekanan dari beberapa suku. Lanjut ada taktik diplomasi yang cerdas. Umar dan para panglimanya juga menggunakan diplomasi yang cerdas dalam menangani daerah-daerah yang ditaklukkan. Pendekatan damai, lalu toleransi yang diberikan kepada penduduk wilayah yang ditaklukkan, seperti perlindungan terhadap hak-hak agama dan kehidupan mereka. Mereka juga membuat banyak wilayah menyerah tanpa perlawanan yang besar. Kebijakan ini juga membantu meredakan potensi pemberontakan. Lalu yang kelima ada sistem pemerintahan yang efisien. Umar memperkenalkan sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Ia membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam berbagai provinsi dan menunjuk gubernur yang kompeten untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut. Lalu ada spirit jihad dan penyebaran Islam. Semangat jihad dan keinginan untuk menyebarkan Islam menjadi salah satu motivasi utama pasukan Islam atau Muslim. Mereka merasa tergerak untuk memperluas ajaran Islam ke wilayah-wilayah baru, serta melihat ekspansi ini sebagai bagian dari misi religius mereka. Lanjut, ada pengelolaan ekonomi yang baik. Umar membangun sistem ekonomi yang kuat, efisien. Ia menetapkan aturan yang adil terkait kontribusi harta, rampasan perang, dan kekayaan negara, memastikan bahwa kesejahteraan umat Islam baik di pusat kekhalifahan maupun di wilayah-wilayah taklukan terjamin. Lalu ada peran Umar bin Khattab dan Abu Bakar dalam membangun institut pemerintahan dan sosial yang mendukung peradaban Islam. Yang pertama, peran Abu Bakar As-Siddiq ada mempertahankan keutuhan politik dan sosial umat Islam. Setelah wafatnya Nabi itu yang tadi saya jelaskan, Abu Bakar mendapati tantangan besar, itu ada gerakan murtad. Nah, yang membasmi itu adalah, atau yang menangani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua, membentuk lembaga pemerintahan sederhana. Meskipun pemerintahan Abu Bakar belum berstruktur secara formal, ia mulai membentuk lembaga-lembaga dasar dan pemerintahan Islam. Beliau membagi wilayah kekhalifahan dan menunjuk gubernur-gubernur untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Lalu inisiatif pengumpulan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar, inisiatif pengumpulan Al-Quran dari para penghafal dan catatan tertulis mulai dilakukan. Ini dilakukan setelah banyak sahabat yang menghafal Al-Quran gugur dan dalam perang Yamamah. Jadi banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akhirnya si Abu Bakar As-Siddiq ini inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran gitu. Lalu kalau peran Umar bin Khattab, yang pertama, pembentukan sistem administrasi pemerintah. Umar memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih formal dengan membagi wilayah kekhalifahan menjadi provinsi
yang dipimpin oleh gubernur. Ia mengawasi langsung para gubernur dan penjabat daerah. Lalu penciptaan lembaga keuangan Baitul Mal. Lalu yang ketiga ada reformasi militer. Umar memperkenalkan sistem diwan, yaitu catatan administrasi bagi tentara yang menjamin bahwa pasukan muslim menerima gaji secara teratur dari negara. Lalu ada sistem kehakiman dan hukum. Umar membentuk lembaga kodi atau hakim yang independen untuk menangani masalah peradilan. Lembaga ini dibentuk di berbagai provinsi untuk menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada kebijakan sosial progresif. Umar memperkenalkan berbagai kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada pembentukan sistem distribusi makanan untuk fakir miskin. Lalu yang kedua menjamin sosial bagi orang tua, anak yatim dan janda. Lalu yang ketiga ada pengaturan harga barang kebutuhan pokok untuk menghindari penimbunan dan spekulasi harga di pasar. Ada kebijakan ekonomi dan pertanahan, lalu pembangunan infrastruktur, lalu penetapan kalender hijriah. Ini yang menjadi ciri khas Umar bin Khattab. Salah satu pencapaian pentingnya itu penetapan kalender hijriah sebagai kalender resmi kekhalifahan Islam. Kalender ini dimulai dari peristiwa Isra Mi'rajnya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dan menjadi kalender yang digunakan umat Islam hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.